Adat Jambi bernama adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Sarak mengato, adat memakai. Sarak bebuhul mati, adat bebuhul sinta. Sebelum pemerintah Republik Indonesia terbentuk tahun 1045, masih di zaman penjajahan Belanda, bahkan penjajahan Jepang, pemerintahan di Provinsi Jambi ini disebut dengan pemerintahan adat. Artinya yang mengatur pemerintahan itu adalah adat kebiasaan sesuai ico pakai di negeri masing-masing. Nah, pada waktu itu ada yang namanya pasirah, kepala marga. Setiap pasirah ini membawahi beberapa desa. Pasirah, mendapo, dan kepala kampung ini selain dia memegang adat istiadat, beliau juga punya kuasa untuk menarik pajak, kemudian memberi izin untuk membuka lahan, termasuk cukai getah. Itu adalah tugas daripada pasirah atau mendapo atau kepala kampung di Jambi. Our country is spread over an area as large as yours, but it's broken up. Pada tahun 1974, keluarlah Undang-Undang Nomor 5 tentang kewenangan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa otonomi daerah itu hanya berada di provinsi dan kabupaten kota. Dampak dari lahirnya undang-undang ini, kekuatan atau kuasa dari pesirah mendapo atau kepala kampung menjadi melemah. Artinya tidak ada lagi fungsi, sehingga pajak retribusi dan cukai getah sudah diambil oleh pemerintah pada saat itu. Berkaitan dengan hal ini, para tokoh adat Melayu Jambi, mulai dari desa sampai ke provinsi, berpikir dan berkumpul agar adat Melayu Jambi tidak punah dan masih ada. Oleh karena itu, diadakanlah musyawarah besar adat yang pertama di Provinsi Jambi pada tahun 1975. Berkumpul seluruh tokoh adat dari setiap kabupaten kota. Ada 6 kabupaten kota kala itu bertempat di Gedung Wanita mulai dari tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1974. Peserta rapat berjumlah 232 orang. Yang paling banyak mengutus dalam rapat itu adalah Kabupaten Sarko berjumlah 54 orang, Kota Jambi sebanyak 56 orang, Kabupaten Bute 32 orang, dan selebihnya 30 orang. Para tokoh bermusyawarah di Jambi untuk memikirkan bagaimana nasib daripada adat Melayu Jambi, yang mana dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 pada saat itu, sepakatlah semua peserta untuk membentuk sebuah lembaga, yaitu bernama Lembaga Adat Melayu Jambi. Apa tujuan masyarakat adat ini membentuk Lembaga Adat Melayu Jambi? Tujuan terbentuk Lembaga Adat Melayu ini adalah untuk membina, mengembangkan, melestarikan adat
Melayu Jambi serta budaya Jambi untuk memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu Jambi. Nah, itulah tujuannya terbentuk. Sudah lagu tanya ya edek go jagonglah di pulau padahkan padi sama mumo padi bagu mumo jarang dek lagu rumput juga. Dari tahun 1975, musyawarah adat pertama kala itu, maka terpilihlah Datuk Haji Abdul Manaf sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi. Datuk Haji Abdul Manaf adalah sosok yang sangat disegani masyarakat di seluruh pelosok negeri Jambi. Setelah itu, kepemimpinan LAM dilanjutkan oleh Datuk Kolonel Haji Muhammad Syukur, putra Jambi asal Kabupaten Tebo dengan latar belakang seorang tentara. Datuk Kolonel Haji Muhammad Syukur dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin. Kepemimpinan LAM selanjutnya beralih kepada sosok Datuk Haji Hasib Kalimudin Syam, seorang tokoh masyarakat yang dikenal sangat santun dan sangat menghormati orang tua. Datuk Haji Hasib Kalimudin Syam cukup lama memimpin Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi kala itu, dan banyak kader-kader yang telah dibimbing dan dibinanya. Kemudian karena wafatnya Datuk Haji Hasib Kalimudin Syam, ditunjuklah pelaksana tugas, yakni Datuk Azrai Al-Bashari, yang pada saat itu memimpin Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi selama 6 bulan. Walaupun hanya 6 bulan, namun beliau dapat mengantar terpilihnya Datuk Haji Hasan Basri Agus menjadi Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi selanjutnya sampai dengan hari ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, walaupun saya secara fisik tidak bisa hadir mengikuti acara Bapak-Bapak sekalian, tapi secara non-fisik saya mengikuti perkembangan banyak. Dan jelas apa yang Bapak putuskan tentang persetujuan dan menunjuk saya sebagai Ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi periode yang akan datang. Sebatas kepala saya junjung, sebatas palu saya pikul, sebatas pinggang saya jinjing, sesuai dengan kemampuan saya. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah terpilih dan sudah dilantik dan dikukuhkan pada hari ini orang tua kita, Datuk Temenggung Putra Jayudiningrat, yaitu Dr. Anus Haji Hasan Basri. Lembaga adat itu kan roda organisasinya. Beliau lebih dari mampu kalau untuk mengurus lembaga adat itu, HBA. Kenapa? Dia mantan pejabat, mantan gubernur, mantan bupati, mantan sekda. Itu kan. Jadi untuk kalau birokrasi tidak asing lagi bagi dia. Berkomunikasi juga tidak asing. Dan tidak terlalu sulit. Karena pengalaman dia sudah kenyang, makan pengalaman, ilmu komunikasi, berkoordinasi begitu kan, berinteraksi. Jadi sekarang apalagi anggota DPR pusat. Jadi harus informasi itu cepat. Lembaga adat ini cepat juga tahu informasi pusat tuh. Malah bagus itu, makanya saya bilang tadi itu. Sejak tahun 2001 sampai sekarang dan insya Allah sampai tahun 2026 banyak ide-ide cemerlang yang muncul dari beliau. Salah satu di antaranya, begitu setelah dia dilantik pada tahun 2021, dia pengen adanya hari adat yang selama ini belum ada. Dulu sebenarnya itu belum ada. Dalam kepengurusan kami ini, kami mencoba menggali kapan betul Lembaga Adat Melayu Jambi ini sebenarnya mulai ditetapkan, didirikan gitu. Yaitu istilahnya Lembaga Adat Melayu kita. Jadi kita kaji bentuk tim, prosesnya, mengkaji mulai dari adanya rapat Raja Jambi, orang tua Jaka Hitam. Itu ya mereka rapat di Tebo pertama kali. Kemudian kita gali lagi, ada pertemuan. Akhirnya ditemukan sejarah
bahwa berdirinya Lembaga Adat Melayu Jambi itu tanggal 1 Muharram. Tahunnya memang kita tidak sebutkan, cuma 1 Muharram. Nah, akhirnya diputuskan dengan SK Gubernur, setiap tanggal 1 Muharram ada hari memperingati Hari Adat Melayu Jambi. Itu kita lakukan. Tokoh-tokoh kita pada saat itu berhasil meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk kemajuan lembaga adat Melayu sampai sekarang. Bagaimana tata cara memegang ijo pakai kita, berjawab di halaman, serah terima pengantin, banyak yang lain-lain. Ya. Tata cara pengantin lembaga adat Melayu Jambi di samping hal-hal yang lain. Itu yang kita rasa, dan alhamdulillah kalau kita katakan sekarang ini banyak hal-hal yang baru yang kami buat, yaitu wajar-wajar saja sebagai generasi penerus. Kita jangan hanya sekedar mengembangkan atau mengikuti tata cara yang sudah ada, tapi kita ingin mengembangkan tanpa mengurangi ide dasar dari pembentukan lembaga adat Melayu Jambi. Itu tuh. Bagaimana Bapak melihat pentingnya peran LAM ini Pak di era kekinian, era modernisasi? Ya, kita ingin, sekali lagi saya katakan bahwa kita ingin agar adat Melayu tetap sampai kapanpun tetap berdiri, dan terutama tanggung jawab kita untuk mengembangkan adat istiadat kita ini, pegang pakai kita yang tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Itu yang tugas kita gitu, agar sampai ke anak-anak cucu kita tetap ini lestari gitu. Kalau dulu itu cuma ada pembina ya. Pertama di atas kalinya Pak Gubernur sebagai pembina, kemudian Dewan Penasehat, dan ini ada penambahan baru ini. Atas persetujuan Dewan Pembina kami, Pak Gubernur, itu menambah 1 Dewan Pakar. Dewan Pakar itu yang duduk di situ itu orang yang ahli-ahli adat gitu, yang diketuai oleh Pak Azrai Al-Basari, itu Dewan Pakar Lembaga Adat Provinsi Jambi. Ada orang 10 atau 13 orang yang duduk di pakar adatnya. Dan inilah sumber-sumber adat Provinsi Jambi, beliau ini kami duduk. Dan pakar ini kan hasil evaluasi pengurus. Terutama hasil evaluasi pengurus harian perlu ada dewan pakar. Kan ini ada 2 nih yang diurus nih. Pertama lembaga adatnya, lembaganya itu organisasinya yang melaksanakan MOU kemana-mana gitu kan. Mengirim surat kemana-mana secara administratif gitu. Nah, tetapi ada masalah adat. Jangan lupa kita nih nanti kita sibuk mengurus organisasinya, tapi adatnya mundur ke belakang. Nanti hasil evaluasi lah, itulah maka dibuat dikembangkan lagi menjadi Dewan Pakar. Kemudian ada Dewan Penasehat, dan di bawah itu ada majelis namanya. Itu juga baru di masa kepengurusan saya membentuk itu. Majelis Permusyawaratan Adat. Yang duduk di situ ini perwakilan-perwakilan tokoh-tokoh dari kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Nah, itu yang duduk di situ, dan misalnya mantan-mantan bupati, mantan wakil bupati, kemudian tokoh-tokoh senior. Itu dari yang muda-muda, umumnya yang senior-senior semua yang duduk di Majelis Permusyawaratan Adat. Tugas mereka adalah itu ada hal-hal yang penting mengesahkan itu melalui Majelis Permusyawaratan Adat. Kebetulan ketua itu secara ex officio itu saya tuh, ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, ex officio menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Adat. Misalnya menetapkan gelar kepada tokoh-tokoh Jambi yang pantas dikasih gelar. Kemudian kami juga minta persetujuan-persetujuan yang lain-lain, hal-hal yang penting. Ya, salah satu contohnya misalnya kegiatan hari ulang tahun adat ini, semuanya kita lapor di Majelis Permusyawaratan Adat. Itu semacam legislatifnya Lembaga Adat Provinsi Jambi gitu. Dan itu tidak gampang untuk duduk di situ, ya, mantan rektor dan sebagainya. Di bawah itu baru pengurus, baru struktur pengurus harian. Itu diketuai oleh saya. Di bawah itu ada 4 wakil ketua umum, saya ketua umum. 4 wakil ketua umum itu ada ketua umum bidang wilayah, daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir. Ditambah 1 lagi wakil ketua umum yang baru, wakil ketua umum bidang kerjasama. Nah, di bawah itu ada 2
lembaga yang setingkat dengan sekjenan, yaitu Badan Pendidikan dan Latihan, diketuai oleh Profesor Pak Muhtar Latif. Dan yang kedua ada lagi Badan Litbang, Badan Penelitian dan Pengembangan Adat Provinsi Jambi. Itu spesial meneliti tentang adat-adat Jambi dari dahulu kala yang sampai sekarang. Itu diketuai mantan Wakil Rektor Universitas Negeri Jambi. Itu ada lagi yang penangani masalah restorasi justice kaitannya kerjasama dengan Kapolda dengan Pak Kejati. Dan termasuk juga dengan Pengadilan Tinggi Agama yang barusan ditandatangani kemarin itu. Dan itu memang bagaimana penerapan hukum, baik dengan hukum pidana dan termasuk juga hukum agama. Itu struktur organisasi yang berada di bawah itu. Setelah itu nanti baru di bawahnya setiap kabupaten kota dan Provinsi Jambi hampir mirip, tapi tidak semuanya yang berada di kabupaten kota Jambi sama dengan Provinsi Jambi. Itu struktur organisasi yang kita miliki sekarang. Kalau gelar adat Jambi yang internal kita, memang tata ketentuan-ketentuan yang diatur oleh tokoh-tokoh kita dan termasuk juga pengembangan di pihak zaman kami ini, kita berhak mengasih gelar kepada tokoh-tokoh nasional. Sepanjang orang itu ada punya jasa terhadap Jambi, gitu. Ya, perhatiannya terhadap Jambi luar biasa. Ternyata lembaga adat Jambi ini pernah kasih gelar zaman Pak Soekarno, Presiden pertama. Zaman saya jadi gubernur, kita kasih gelar kepada Pak SBY. Dan terakhir, sekarang baru-baru ini tadi, kami ngasih gelar kepada Jaksa Agung, kemudian Menteri Dalam Negeri, termasuk Ketua Mahkamah Agung. Dan orang-orang itu memang kebetulan memang pernah di Jambi bertugas, dan partisipasinya terhadap pembangunan Jambi juga luar biasa yang kita perhatikan. Provinsi Jambi dengan ini menyandang gelar adat Melayu Jambi tertunda. Pertama yang mulia Datuk Profesor Dr. Andrus Nedi Muhammad Tito Karnivian MA PhD dengan gelar Sri Paduka Setio Payung Negeri. Kemudian yang kedua yang mulia Datuk Profesor Dr. Haji S.T. Burhanuddin SHMMH. Di samping kita ada membuat tim Dewan Gelar namanya, diketuai oleh Wakil Ketua Umum. Mereka mengecek latar belakang yang bersangkutan yang kita kasih gelar. Latar belakangnya, kemudian pendidikan, kemudian apa asal usulnya mungkin, kemudian bagaimana kaitannya dengan Jambi, dan tugas dia sekarang itu apa, kaitan misalnya Jaksa Agung kita kasih gelar. Tentu kan orang yang tugasnya menjaga hukum kita ini, ya, pasti nama gelarnya akan mengarah kepada situ, termasuk juga Mendagri dan sebagainya, termasuk Pak SBY kemarin juga kita kasih gelar itu. Dan itu nanti setelah gelar itu dicari, nanti prosesnya juga disahkan di Majelis Permusyawaratan Adat. Proses sekarang seperti itu semenjak kami ini dengan adanya MPI diputuskan, ada kalanya diterima, ada kalanya tidak diterima gitu oleh Majelis Permusyawaratan Adat, tokoh-tokoh yang duduk tadi sebanyak 13 orang tadi. Dan setelah itu disetujui, kita minta persetujuan kepada Dewan Pembina. Gubernur sebagai Dewan Pembina, sebagai orang yang tempat kita balik berberito gitu. Itulah Gubernur Jambi, pergi tempat bertanya, balik tempat berberito. Pepatah adat seperti itu, pembina kita. Dan setelah itu disetujui, baru kita memberikan pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Berdasarkan hasil ini prosesnya, saudara, kami akan mengasih gelar. Minta kesediaannya untuk menerima gelar itu. Dan itu sebabnya ada beberapa orang yang kita kasih gelar. Dan kalau nanti pada tahun ini kita tidak kasih gelar, tapi pengukuhan gelar yang kita berikan. Mungkin akan ada timbul pertanyaan selanjutnya. Apa bisa gelar itu dicopot? Ya, kalau memang dia melanggar tata krama dan aturan adat kita, dan mungkin dia tidak
loyal kepada kita, ya bisa kita cabut gelar itu, ya. Tapi sesuai dengan proses melalui MPA dan sebagainya. Kami mengukuhkan gelar kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jambi, Haji Al-Haris Esos. Ini diberikan nama gelar sama dengan jasukan yang pernah didapati oleh beliau di Kabupaten Merangin. Namun dengan tingkatan yang paling tinggi di gelar adat tingkat Provinsi Jambi, gelar adat tingkat utama. Selanjutnya, penganugerahan gelar adat diberikan kepada Wakil Gubernur dan Ketua DPR Provinsi Jambi. Gelar adat yang pernah diberikan oleh Kedui Jambi ini pernah kepada Bung Karno. Gelar ini adalah penghormatan kita pada tokoh-tokoh yang telah berjasa untuk bangsa dan negara ini. Dan tadi juga mengusulkan juga dari Pak Kapolda dan Pak Danten. Alhamdulillah lah ya, zaman Pak Abdul Haris ini, Pak Haris dengan Pak Abdul Sani ini perhatian adat memang luar biasa. Kebetulan Pak Haris ini memang orang adat juga. Waktu dia menjadi lurah dulu, dia memang sudah duduk di struktur adat Jambi. Waktu di sini zaman Pak Asip ketuanya itu, dia duduk. Dan beliau juga pandai itu, Pak Haris. Kalau namanya Soloko di halaman, udah bisa dia itu, ya. Jadi beliau memang di samping dia memang sebagai gubernur pembina adat, juga ahli adat dan bisa juga Soloko itu. Jadi itu, dan alhamdulillah perhatiannya kepada adat luar biasa. Bukanlah datang sembarang datang, datang melihat sana pamiri. Batu putih adu di tepian, batang kening dalam di seberang. Terima kasih atas pembangunan, mutiara sampai ke Muarotala. Kami syukur dibantu setiap tahun oleh beliau, dan bukan hanya sekedar dibantu dana saja, banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beliau. Misalnya sekarang baru ini tadi membangun ada langgar di sini, itu atas inisiatif beliau, membantu untuk tokoh-tokoh adat ini kalau mau sholat sudah ada tempat. Kemudian kalau zaman saya jadi gubernur, kita membangun aula di belakang untuk adat Jambi. Dan kami mengharapkan nanti Pak Gubernur, andai kata nanti 2025 ini bisa membangun kantor lembaga adat. Sebab ini kan terlalu kecil ini. Kita sudah punya desain, sudah kita ajuk kepada beliau, yang mudah-mudahan nanti ada dana. Kami dapat mengerti kesibukan dan kebutuhan daerah untuk membangun kantor adat, dan mudah-mudahan nanti bisa disisihkan dana untuk pembangun kantor lembaga adat, dan tempatnya di sebelah nanti. Rencana kita 2 tingkat atau 3 tingkat nanti kami serahkan pada Gubernur Jambi. Kalau adat, jangan diragukan lah terhadap sikap pemerintah. Karena memang sesuai dengan Perda nomor 4 2014, Perda nomor 2 2014, bukan nomor 4 ya. Kalau Perda nomor 4 2014 itu Perda Lembaga Kota Jambi. Kemudian kalau Perda nomor 2014 itu adalah Perda Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi. Itu dikatakan lembaga adat ada mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Mitra pemerintah, dia bukan saingan, dia bukan pengajar pemerintah, bukan mitra. Maka pemerintah selalu membantu adat ini dalam bentuk APBD, dalam bentuk pemikiran-pemikiran kebijakan. Nah, kalau ada ingin merencanakan pembangunan segala macam, selalu istilahnya itu diinformasikan dengan adat. Bagus tidak ini? Apa ini? Inilah mitranya jalan gitu kan. Jadi tidak perlu diragukan yang kayak gitu tuh. Dari dulu, alhamdulillah, karena mereka ngerti tentang adat itu, mitra pemerintah gitu. Alhamdulillah, dan khusus masing-masing kabupaten kota, nah itu yang kadang-kadang yang tidak sama ya. Ada perhatiannya lebih, ada yang sedang-sedang saja, ada yang kurang, dan itulah proses itu. Saya sudah mengucapkan terima kasih pada Gubernur Jambi, Pak Al-Haris ini yang luar biasa memperhatikan adat. Kita ikuti bersama-sama prosesi ulur antar setelah terima pengantin.
Namano sebelum kita melaksanakan prosesi ini, bak mano adat kita nan pasih nan biasa kita pakai di bumi sepucuk Jambi, 9 lurah provinsi Jambi, yakni adat besendi sarak, sarak besendi kitabullah. Sebelum kita mengikuti Itulah rangkaian sebabnya prosesi ulur adat antar bersendikan sampai sarak, sarak bersendikan kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai. Itu pegang pakai daripada lembaga adat kita ini. Kita tidak boleh lari dari ketentuan agama. Dan itu yang kita harapkan agar itu tetap lestari setelah adanya anak-anak cucu kita di masa-masa akan datang. Ternyata saya menarik kemarin waktu acara pengantin anak Pak Gubernur. Ada datang Pak Yusuf Kala dengan Pak Ermanya. Dia menyaksikan acara penampilan bagaimana tata cara pegang pakai adat Jambi pada saat pengantin. Apa kata Pak Ermaya dan Pak Yusuf Kala? Pak HBA, Pak Gubernur, ya kebetulan saya mantan gubernur, katanya, ini tata cara yang dipegang, yang pegang pakai oleh adat Jambi ini, perlu Bapak pertahankan dan dilestarikan. Saya menari dengan tata cara, tunjuk ajarnya, tegur sapanya, pengumuman adatnya, itu menarik. Ada timbangan, semuanya ada arti. Duduk di pendopo yang sudah disiapkan, itu lengkap. Saya jawab pada saat itu, Pak, itulah tugas kami, generasi penerus sekarang, untuk melestarikan ini. Ternyata kami juga mengagumi apa yang sudah dibuat oleh nenek moyang, datuk-datuk penduduk-penduduk kami. Dan ini tugas kami untuk melestarikan, dan jika mungkin kita kembangkan kegiatan-kegiatan adat ini yang seperti ini yang kita lakukan. Adat Melayu Jambi ini, kalaulah kita taati, kita pahami, bahkan kita lestarikan, ya, di segenap penjuru, dan kalau ada istilah kita sehari-hari itu kedepankan hukum adat dulu, baru bicara hukum-hukum lain yang berlaku. Nah, tujuannya apa? Agar semua anak negeri ini paham dan menggunakan hukum adat lebih dahulu. Terkait dengan masalah apapun, ada semua pasal, ada semua di dalam hukum adat, itu lengkap semuanya. Ya kan? Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum itu ada semua. Hutang, hukum adat itu sendiri. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena banyak kita belum pernah melakukan langkah-langkah hukum adat lebih dahulu, tapi kita langsung pada hukum positif lainnya, yaitu hukum pidana, perdata, ya. Nah, ini saya kira ke depan kita ingin berharap adat Melayu Jambi ini betul-betul mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat bumi Jambi 9 lurah ini. Hari Komandung mungkin sebentar lagi hujan. Ayolah masuk ke rumah kami. Itu dulu. Rumah tanggung, artinya mereka berdua sudah memasuki ranah hukum, sudah ranah hukum adat tertinggi di Melayu, di tanah pilih Persekutuan Kota Jambi khususnya, umumnya di bumi sepucuk Jambi, orang provinsi Jambi. Dan tentunya bangunan rumah Gonjol ini mempunyai filosofi tertentu. Kalau hari ini kita lihat, ya, perkembangan lembaga adat Melayu Jambi dari masa ke masa cukup baik perkembangannya. Kemudian kelembagaannya juga cukup baik, ya. Artinya cukup banyak orang yang peduli dengan lembaga adat ini. Nah, meskipun kita ingin supaya para pengurus lembaga adat ini membekali dirinya dengan ilmu-ilmu hakam hukum adat, ya. Kemudian juga attitude-nya juga penting menurut saya, karena begitu bicara adat tentu orang bicara masalah bagaimana sikap
tindak tanduk tingkah laku kita sehari-hari. Oleh karena itu saya kira kita ingin para pengurus lembaga adat di tingkat desa, ya kepala desa, pembinaan lembaga adat di desa sampai kecamatan, sampai kabupaten, provinsi. Nah ini mereka memiliki modal utamanya yaitu jati diri seorang Melayu Jambi itu. Dan begitu bicara adat Melayu Jambi, artinya berlaku falsafah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Arti dia patuh dan taat terhadap hukum adat yang berlaku di negeri Melayu Provinsi Jambi ini. Teluk tenang, rantau selesai, negeri aman tadi menjadi, hidup jaya mati sempurna. Untuk itu dalam rangka menyambut setengah abad Lembaga Adat Melayu Jambi, mari kita kembalikan marwah Melayu Jambi. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah, sarak mengato, adat memakai. Sarak berbuhulu mati, adat berbuhulu sentak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi Lembaga Adat Jambi Provinsi Jambi untuk tahun 2024. Saya berpesan kepada kita sekalian, mari kita pertahankan adat Melayu Jambi yang sudah mengakar dan menjadi darah daging masyarakat Jambi. Ada beberapa syarat yang harus kita laksanakan kalau adat mau lestari. 1. Kata adat sobuwe, 2 pakai, 3 wariskan. Apabila 3 ini berjalan, saya yakin adat Melayu Jambi ini akan jaya selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Haji Hasan Basri Agus, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi. Ingin saya sampaikan bahwa semenjak kepengurusan kami ini dan atas inisiatif teman-teman semuanya, kita sepakat bahwa dulunya belum pernah kita lakukan mencoba mencari historisnya tentang berdirinya lembaga adat ini. Kapan berdirinya lembaga adat? Ternyata setelah dilakukan survei, dilakukan penelitian, Lembaga Adat Melayu Jambi ini mulai dilakukan tanggal 1 Muharram. Itu tahunnya tidak kita sebut, sebab berbeda dengan tahun Arab dengan tahun Masehi. Oleh sebab itu, pada tanggal 1 Muharram pada tahun 2024 ini akan jatuh pada tanggal 7 Juli 2024 kita memperingati Hari Adat Melayu Jambi. Sekalian dengan itu juga, kita juga memperingati setengah abad 50 tahun berdirinya organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi. Cukup lama, alhamdulillah kita sudah berada di dalam kebersamaan dengan Lembaga Adat Melayu Jambi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Provinsi Jambi, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kota Provinsi Jambi untuk memperingati Hari Lembaga Adat Provinsi Jambi dan setengah abad berdirinya organisasi Lembaga Adat Melayu Jambi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentu mengucapkan selamat Hari Adat. Mudah-mudahan kita semua insan yang tinggal di bumi sepucuk Jambi Senarurah ini betul-betul insan yang menyadari bahwa kita tinggal di tanah Melayu Jambi dan kita harus taat dengan hukum adat Melayu Jambi dan budayakan, lestarikan dimanapun kita berada. Nah itu kenapa? Karena adat bersendiri sarak, sarak bersendiri kitabullah.